Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mampir ke video saya. Video kali ini adalah penugasan mata kuliah pemrograman visual. Sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Anita Umu Hidayah dengan NIM A410170013. Pertama, kita akan membahas tentang algoritma dan cara penulisannya. Algoritma, definisi, urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Cara yang pertama ada deskriptif, yaitu notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif. Contoh, menghitung luas persegi panjang. Algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Yang pertama, baca soal yang tersedia. Yang kedua, menentukan panjang dan lebar persegi panjang dari soal. Yang ketiga, hitung luas dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Yang keempat, tulis hasil hitungnya. Yang kedua, ada flowchart. Adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Contoh, menghitung luas persegi panjang. Dengan notasinya, mulai masukkan panjang, masukkan lebar, luas sama dengan panjang kali lebar, tulis luas, selesai. Berikut merupakan simbol-simbol dari flowchart. Cara yang ketiga ada pseudocode. Cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa dan pemrograman tingkat tinggi. Contoh, menghitung luas persegi panjang. Program persegi panjang. Program untuk menghitung luas persegi panjang. Deklarasi, panjang, lebar, integer. Luas, integer. Algoritma, read, panjang, lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Write, luas. Materi selanjutnya ada struktur dan tipe data. Struktur data adalah cara menyimpan atau merepresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Tipe data adalah klasifikasi yang menentukan jenis nilai variabel apa dan jenis operasi matematis, relasional, atau logis yang dapat diterapkan tanpa menyebabkan kesalahan. Berikut merupakan contoh dari tipe data. Materi selanjutnya ada pemrograman visual. Pemrograman visual adalah metode menciptakan program di mana programmer membuat koneksi antara objek dengan menggambar, menunjuk, dan mengklik diagram dan ikon, dan dengan berinteraksi dengan diagram alur. Materi selanjutnya ada konsep pemrograman visual. Dalam konsep, suatu objek dikenali adanya dua komponen, yaitu yang pertama, properties atau atribut, yang memiliki nilai dan nama. Yang kedua ada event, yaitu function, method, action, behavior, yang hanya memiliki nama. Konsep event dalam sebuah objek dianggap sangat penting, karena objek tidak akan melakukan suatu action atau suatu kegiatan. Objek hanya akan diam jika tidak ada event yang diberikan. Seperti yang kita ketahui, objek hanyalah sebuah benda dan tak pernah melakukan sebuah action jika tidak ada sebuah perintah untuk menggerakkannya. 5 kriteria untuk menentukan sistem modular yang efektif. Yang pertama, dekomposisi modular. Yang kedua, komposabilitas modular. Yang ketiga, kemampuan pemahaman modular. Yang keempat, kontinuitas modular. Yang kelima, proteksi modular. Materi selanjutnya ada form.
Form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan suatu program aplikasi. Form adalah bahan untuk pembuatan Windows. Kita meletakkan kontrol pada form. Kontrol ini misalnya tombol, checkbox, radio button, label, panel, dan sebagainya. Untuk mengaktifkan form ada beberapa cara, yaitu klik tombol View Object pada Windows Project. Yang kedua, dari menu View, klik perintah objek. Yang ketiga, tekan tombol Shift F7 pada keyboard. Langkah-langkah pembuatan program. Langkah yang pertama, merancang model atau bentuk yang akan ditampilkan pada sebuah form. Langkah kedua, mengatur properties yang diperlukan pada objek komponen yang digunakan. Langkah ketiga, mengisi kode programnya, coding, melalui event dan method. Langkah keempat, menjalankan, running, atau mengeksekusi untuk melihat hasilnya. Dalam kategori desain, form dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, form dinamis, yaitu form yang dapat dengan mudah didesain seperti diubah bentuk dan ukurannya, disisipi objek kontrol atau ditugasi perintah-perintah yang diingini program. Yang kedua, form statis, yaitu form yang tidak dapat didesain dan hanya dapat dipanggil melalui rutin kode. Contoh, message box dan input box. Selanjutnya ada properti. Properti dalam pemrograman adalah variabel yang ada di dalam kelas digunakan untuk merepresentasikan sebuah data maupun suatu keadaan. Penulisan properti biasanya menggunakan prefix var, kemudian diikuti nama properti, bahkan bisa langsung diberikan nilai data. Selain menggunakan var, dapat menggunakan visibility yang meliputi public, private, dan protected. Di dalam properti atau atribut, kita akan mendapatkan informasi tentang warna, tinggi, lebar, dan posisi sebuah objek. Dalam kelas atribut sering disebut dengan variabel. Atribut dibagi menjadi dua, yaitu instance variable dan kelas variabel. Materi selanjutnya ada field, yaitu tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama-nama data file yang akan diisikan, seperti nama, nomor, alamat, dan lain sebagainya. Field dibagi 3 komponen, yaitu yang pertama, nama field. Pada sistem operasi Windows boleh dibuat bebas seperti contoh, nama induk, nama pegawai, golongan, tanggal lahir, dan sebagainya. Yang kedua, tipe field. Ada beberapa macam tipe dari field. Yang ketiga, property field berfungsi untuk mengatur masukan dan tampilan data. Beberapa macam tipe dari field. Yang pertama ada string. Tipe field untuk data-data string atau karakter seperti NIP, nama, alamat, golongan, dan sebagainya. Yang kedua ada number. Tipe field untuk data-data numerik atau angka. Number dapat dipecah beberapa jenis seperti pada tabel berikut. Yang ketiga, date or time. Tipe field untuk data-data tanggal atau jam seperti tanggal lahir, TMT, jam datang, dan sebagainya. Yang keempat ada currency. Tipe field untuk data yang berhubungan dengan uang seperti gaji, bonus, tunjangan, dan sebagainya. Yang kelima ada memo. Tipe field untuk data-data memo seperti keterangan, catatan, dan sebagainya. Materi yang terakhir ada scheme, yaitu konsep-konsep atau rencana dalam suatu pemecahan masalah. Tahapan-tahapan dalam scheme.
Yang pertama, analysis of the problem. Yang kedua, conceptual design. Yang ketiga, embodiment of scheme. Yang keempat, detailing. Gimana teman-teman sama materinya? Sudah paham kan? Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.